harus dipatuhi selama kegiatan sosialisasi kedua ini. Pertama, panitia dan hadirin yang ada di Zoom wajib menyalakan fitur kamera. Kedua, sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh panitia KPU PPI 2021-2022, perwakilan dari setiap ormas, perwakilan dari setiap kelas, serta Panwaslu dan pihak manajemen. Seluruh hadirin yang ada di Zoom harus menjaga norma dan etika, termasuk norma kesopanan selama pembacaan tata cara pemilihan online dan pengundian nomor paslon. Keempat, sesi tanya jawab akan dibuka ketika pembacaan tata cara pemilihan online dan pengundian nomor paslon selesai dibacakan. Kelima, setiap hadirin sosialisasi yang ingin mengajukan pertanyaan harus menekan fitur raise hand yang ada di Zoom dan harus dengan persetujuan dari MC atau moderator. Yang keenam, harus menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Ketujuh, audien tidak diperkenankan bertanya atau memotong ketika pembacaan tata cara pemilihan online dan pengundian nomor paslon belum selesai dibacakan. Baiklah, kita mulai saja acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga dapat hadir di acara sosialisasi kedua ini. Kiranya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Selamat datang kami ucapkan pada hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk datang ke acara kita pada hari ini. Yang kami hormati Wakil Direktur 3, Bapak Damas Yadi SMP BMT, yang kami hormati Kepala Bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Bapak Roni Anasya STFKOM, yang kami hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Katasya Ahmad Negara, yang kami hormati Ketua Panitia Pengawas Pemilu, Kak Stella Damiati, dan yang kami hormati Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum 2021-2022, Kak Niken Tati Pramandana, dan tak lupa para hadirin yang ada di Zoom ini. Baik, kita masuk saja ke acara kita yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa atau yang mewakili, dipersilakan. Halo, suara saya apakah kedengaran? Terdengar, Teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Siva Azaha, perwakilan dari MPM yang mewakili Teh Tasya ya. Pertama-tama itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hilman atau yang mewakili, lalu terima kasih kepada Pak Roni atau yang mewakili, dan terima kasih juga kepada teman-teman Ormawa dan teman-teman KPU yang telah hadir serta menyiapkan acara ini dengan baik. Semoga acara sosialisasi 2 ini dapat berjalan dengan lancar, dengan semestinya. Terus apa yang disampaikan juga dapat dimengerti dan dipahami. Lalu semoga pemira 2022 ini berjalan lancar dan tepat waktu. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih Kak Siva atas sambutannya. Acara kita yang kedua yaitu sambutan dari Panitia Pengawas Pemilu kepada Kak Stella Damiati, saya persilakan. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Teh? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stella Damiati, perwakilan dari Panwaslu. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Roni atau yang mewakili, lalu Pak Hilman atau yang mewakili, dan juga para
rekan-rekan semua yang udah nyempetin waktunya untuk hadir di acara sosialisasi 2 KPU ini. Saya berharap semoga acaranya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih pada Kak Sila untuk sambutannya. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum 2021-2022 kepada Kak Niken Tati Pramberkari. Saya persilakan. Baik, izin masuk ya semuanya. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa atau yang mewakili, yang saya hormati, Panwaslu, serta para perwakilan dari organisasi mahasiswa dan kelas. Dalam sambutan ini tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan hadir di Zoom hari ini. Dan semoga pada acara sosialisasi kedua ini dapat berjalan sesuai dengan yang telah diagendakan, tidak ada kendala, dan informasi yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh rekan-rekan sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sambutan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Niken atas sambutannya. Baik, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu pengundian nomor urut para paslon. Kemudian dilakukan dengan memanfaatkan nomor urut aplikasi Random Picker kepada rekan saya Margarita dipersilakan. Untuk teman-teman perwakilan bisa untuk menyiapkan catatannya. Baik, langsung saja pengundian yang pertama, yaitu dari BEM. Paslon yang pertama yang akan kita undi, yaitu pasangan calon dari M. Fatur Rahman Zain dari D4 LB2A bersama partnernya Paulina Sakila Putri dari D3 LB2A. Baik, kita mulai undiannya dalam 3, 2, 1. Baik, untuk paslon pertama mendapat nomor kedua. Selanjutnya, paslon atas nama Tubagus Rausyan Fikri Hakim D3AL bersama partnernya Irki Adelevi Muhammad dari D4 LB akan mendapatkan nomor urut ke-1. Selanjutnya, pengundian dari Himandis. Paslon pertama yang akan kita undi yaitu Panitia Arya Kusuma dari D4 MB2B bersama partnernya Farisa dari D4 MB2A. Kita mulai undiannya dalam 3, 2, 1. Baik, untuk paslon yang pertama mendapatkan urutan ke-1 juga. Berikutnya adalah paslon kedua atas nama Lutfi Bagas Arisa dari D3 MB2A bersama partnernya Aida Resti Aprilia dari D4 MB2B otomatis akan mendapat urutan ke-2. Berikutnya pengundian untuk Himati. Calon pertama yang akan kita undi adalah Rinat Tamara dari D3 TI2A. Baik, kita mulai undiannya dalam 3, 2, 1.
Untuk Rina Tamara mendapatkan urutan ke-1. Maka untuk calon kedua yaitu Resa Rianti dari D4 TI 2B akan mendapatkan nomor urut ke-2. Berikutnya yaitu untuk small list, paslon pertama yang akan kita undi yaitu Anissa Eka Rahmadini dari D4 LB2A bersama partnernya Penvinia D3 AL1B. Kita mulai. 3, 2, 1. Baik, untuk paslon pertama mendapat urutan kedua. Maka untuk paslon kedua atas nama M. Milzam Mujahid dari D3AL2D bersama partnernya Asri Raikita dari D4LB2E otomatis akan mendapat nomor urut ke-1. Berikutnya pengundian untuk HMA. Paslon pertama yang akan kita undi yaitu atas nama Gilang Faturahman dari D3AK2A bersama partnernya Lutfia Rahmi dari D4AK2A. Kita mulai undiannya dalam 3, 2, 1. Baik, untuk paslon pertama mendapatkan nomor urut kedua. Untuk paslon kedua atas nama Januar Novian Beri dari D4AK2A bersama partnernya Alfian Amra dapat mendapatkan urutan ke-1. Kemudian terakhir dari HMMI, calon ketua kita yang pertama adalah Dava Fauziah dari D3MI2A. Baik, kita mulai dalam 3, 2, 1. Baik, untuk paslon pertama mendapatkan urutan kedua. Berikutnya paslon kedua atas nama Beswata Dirti Yuga dari D3MI2A. Kita mulai undiannya dalam 3, 2, 1. Baik, kita ulang sekali lagi dalam 3, 2, 1. Sepertinya kita perlu mengulangi sekali lagi. Baiklah, kita mulai. 3, 2, 1. Baik, untuk calon putra kita yang kedua bersama Baswata dapat mendapat urutan ketiga. Maka untuk calon kita yang terakhir atas nama Uli Arta mendapatkan undian nomor urut pertama. Baik, jika semua paslon sudah mendapat nomor urutnya masing-masing, silakan dipersiapkan dengan baik. Semoga berjalan sesuai yang kita harapkan. Kita masuk saja ke acara kita yang selanjutnya, yaitu pembacaan tata cara pemira online yang akan dijelaskan oleh pihak TI. Maka untuk pihak TI, waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya dari perwakilan Himatif akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi pemilihan online gitu. Saya izin untuk share screen. Jadi hal pertama yang akan kita lakukan yaitu kita menunggu email dari KPU-nya, yang dimana email tersebut berisi dari password yang akan kita gunakan nanti untuk login ke aplikasinya. Nah, untuk passwordnya sendiri nanti kita bisa lihat di email masing-masing yang terdaftar di Siap. Nah, untuk pencariannya sendiri kita bisa searching di sini dengan keyword KPU. Nah, untuk emailnya sendiri nanti bisa saja akan terkirim kita bisa langsung untuk mengklik tombol lanjutkan nantinya. Setelah kita mengklik tombol lanjutkan, nanti akan diarahkan ke halaman login ke aplikasinya. Nah, di sini untuk halaman loginnya akan kita gunakan NPM dan juga password. Nah, untuk passwordnya, yang pertama ini NPM. NPM ini kita gunakan NPM masing-masing, dan juga untuk passwordnya nanti kita dapatkan di email yang tadi yang dikirim oleh KPU nantinya. Jadi pas kita login nanti kita masukkan NPM dan juga password yang dikirim melalui email. Nah, di sini yang pertama adalah calon kandidat presiden mahasiswa. Nah, untuk yang sekarang terdapat perubahan, yang dimana perubahan dari tahun sebelumnya yaitu tampilan dari aplikasinya tersebut. Nah, di sini udah diperbarui. Nah, di sini langsung saja kita bisa milih dengan cara mengklik ke tombol di sini lingkaran kecil ini untuk memilih pasangan calon mana yang ingin kita pilih gitu. Untuk selanjutnya yaitu pemilihan calon himpunan. Untuk calon himpunan sendiri kita bisa scroll saja nanti di halaman ini, maka akan otomatis menampilkan calon himpunan yang akan kita pilih. Nah, di sini sebagai contoh ada calon himpunan dari himpunan teknik informatika yaitu Himatif. Untuk tata cara pemilihannya itu sama saja kayak Prisma, itu kita tinggal milih saja atau klik lingkaran kecil ini yang mana yang kita pilih gitu. Setelah keduanya kita pilih yaitu calon Prisma dan juga calon himpunan, kita tinggal klik saja tombol pilih kandidat di sini yang ada tampilan di situ. Nah, setelah kita memilih pasangan calon, maka kita akan diarahkan ke halaman terakhir yaitu pengucapan terima kasih gitu. Nah, di sini kita bisa klik tombol kembali untuk bisa lakukan login kembali ke halaman awal. Nah, sebagai informasi apabila sudah akun yang kita gunakan di sini apabila kita login kembali itu sudah tidak bisa, karena memang kan hak suara yang kita pakai itu hanya sekali untuk dipilih gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin beberapa ada yang
tidak terdengar, dan beberapa juga terdengar, saya pribadi suaranya terdengar dengan jelas. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi mungkin ada yang belum jelas bisa ditanyakan di sesi ini kepada pihak TI, dimohon tidak terlebih dahulu. Jadi silakan bagi teman-teman yang mau bertanya mengenai penggunaan aplikasi ini, silakan dengan cara mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Silakan bagi yang belum jelas atau mungkin tadi suaranya memang belum jelas dari sistemnya, bisa ditanyakan mengenai penggunaan aplikasi Pemira ini. Baik, untuk Fajar Zain, dipersilakan untuk bertanya. Izin masuk. Mungkin tadi perkenalkan saya perwakilan dari BEM, Pak BEM. Bisa diulang tentang rangkaian pemilihan tadi dengan aplikasi, dengan web tadi, Rizky. Tadi lewat email segala macam, suaranya kecil lagi. Terima kasih. Oh ya, sebentar. Jadi saya akan mengulanginya sebentar. Saya search dulu. Jadi yang pertama nanti pada saat seperti tahun kemarin kan kita dibagi per sesi gitu untuk pemilihannya. Jadi apabila sesi kita sudah mulai, itu nanti kita tinggal pantau di email kita yang terdaftar di Siap, yang dimana nanti akan ada email masuk dari pihak KPU-nya, yaitu untuk email sendiri kpu@poltekpos.ac.id. Nah, untuk nanti pada saat sesi pemilihan itu, kita bisa langsung search di sini dengan keyword KPU. Nanti akan muncul. Nah, di sini ada dua kemungkinan, nanti untuk emailnya sendiri akan masuk ke kotak masuk atau di bagian spam gitu. Jadi kita cek dua-duanya, apabila sudah masuk, nanti untuk tampilannya akan seperti ini, yang dimana isinya yaitu password dari akun Pemira yang kita login nanti. Nah, di sini juga akan tertera link dari aplikasinya, yang dimana kalau kita klik nanti akan dialihkan ke aplikasinya begitu. Di sini password yang akan dikirim kita gunakan nanti untuk login ke aplikasinya begitu.
Untuk yang selanjutnya yaitu di sini adalah halaman dashboard atau halaman awal aplikasinya. Di sini kita langsung bisa lanjutkan saja. Nah, di sini untuk halaman login ke aplikasinya ada dua kotak, yaitu NPM dan juga password. Nah, untuk NPM sendiri itu kita gunakan NPM masing-masing. Dan untuk passwordnya itu kita gunakan password yang ada di Gmail tadi, yang email yang dikirim oleh KPU tadi. Nah, nanti kita masukkan NPM kita dan password yang dikirim melalui email nanti. Jadi kita bisa langsung klik saja login di sini. Nah, pada saat kita login nanti akan terlihat calon-calon kandidat yang akan kita pilih. Yang dimana untuk yang pertama yang akan kita pilih yaitu calon presiden mahasiswa. Untuk tata cara pemilihannya itu kita tinggal klik saja salah satu pasangan calon dengan cara mengklik tombol lingkaran kecil di bawahnya, di bawah fotonya ini. Nanti kalau sudah kita klik nanti akan berwarna biru. Jadi tandanya kita sudah memilih pasangan calon tersebut. Gitu. Kemudian kita bisa langsung scroll ke bawah, yang dimana nanti setiap jurusan akan ditampilkan foto calon himpunannya, yaitu dari jurusannya masing-masing. Nah, di sini sebagai contoh saya akan menampilkan kandidat calon himpunan dari Himatif. Nah, di sini tata cara pemilihannya juga sama, tinggal kita klik lingkaran kecil di bawah fotonya, nanti sampai berwarna biru, nah itu yang kita pilih begitu. Nah, setelah calon presma dan juga calon himpunan kita pilih, keduanya udah centang atau kita klik untuk lingkaran yang kecil ini, kita langsung saja ngeklik pilih kandidat. Ini ada tombol di bawahnya, nanti kita scroll ke bawah. Di sini ada pilih kandidat, nah itu kita klik saja. Nanti setelah kita klik, pemilihannya itu selesai dan kita akan dialihkan ke halaman penutup. Nah, di halaman penutup ini kita telah berhasil untuk melakukan pemilihan dan bisa langsung di close saja atau diklik kembali untuk login menggunakan akun yang lain gitu. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan lagi. Baik, karena untuk faktor, apakah ada yang mau ditanyakan oleh termasuk teman-teman yang lain? Mungkin ada yang masih belum paham mengenai sistematikanya, bisa raise hand terlebih dahulu untuk bertanya. Baik, jika kemungkinan masih belum ada, kami akan memberikan notulen mengenai tadi urutan paslon. Jadi untuk PP dipersilakan. Untuk teman-teman perwakilan bisa disiapkan catatannya, barangkali tadi jaringannya tidak stabil. Berikut adalah notulen
sesi dokumentasi. Jadi jika ada teman-teman yang mau bertanya, bisa dipersilakan juga sebelum penutupan. Baik, saya akan membacakan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa. Nomor urutan yang pertama adalah paslon dari Tubagus Solution Fikri bersama partnernya Irki Adilevi Nurrahman. Paslon nomor urut kedua adalah pasangan calon dari M. Fatur Rahman bersama partnernya Kolina Sakila. Yang kedua adalah Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis. Untuk nomor urut yang pertama, yaitu paslon dari Aditya Arya Kusuma bersama partnernya Farisa. Untuk nomor urut kedua, yaitu paslon dari Lutfi Bagas Ariska dan Aida Resti Aprilia. Yang ketiga dari Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Nomor urut pertama adalah Rina Tamara dan yang kedua adalah Reza Riyati. Berikutnya dari Himpunan Mahasiswa Logistik Bisnis. Untuk nomor urutan pertama adalah pasangan calon M. Milza Mujahid bersama partnernya Asri Regita. Untuk nomor urut yang kedua adalah pasangan calon Anissa Eka Ramadini bersama partnernya Envinia. Berikutnya adalah dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Nomor urut pertama adalah pasangan calon Januar Novian Bari bersama partnernya Alfian Amirul. Yang berikutnya adalah nomor urut kedua, paslon Gilang Faturrahman bersama partnernya Lutfiah Rahmi. Yang terakhir adalah dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Informasi. Untuk nomor urut pertama adalah Uli Artasagala, yang kedua atas nama Java Fauziah, dan yang ketiga adalah Beswata Devti Yuga Senang. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi dokumentasi. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk yang terakhir kali? Baik, jika memang tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, kita masuk ke acara kita yang terakhir, sesi dokumentasi untuk pihak UPDOK. Silakan. Baik, semuanya izin on cam ya. Slide pertama, 1, 2, di. Slide kedua, 1, 2, di. Slide terakhir, 1, 2, di. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan aktivisme yang diberikan. Saya Marta Sonya Melan Sinaga, mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya kira kegiatan sosialisasi kita pada hari ini kita wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Terima kasih untuk hari ini. Seluruh hadirin silakan meninggalkan